Bab 247. Meningkatkan. Setelah meninggalkan alun-alun istana, warrior yang datang ke Celestial Restaurant, namun yang mengejutkan warrior yang adalah Celestial Restaurant tutup. Setelah bertanya kepada beberapa toko di sekitar Celestial Restaurant, warrior yang baru tahu bahwa ternyata saat dia memasuki pegunungan Qingyun, Celestial Restaurant tiba-tiba tutup. Lalu semua orang di dalamnya seperti menghilang dari muka bumi. Menatap Celestial Restaurant di depannya yang gerbangnya tertutup rapat, warrior yang terdiam, satu-satunya kontak antara dia dan Lesti Qin adalah Celestial Restaurant. Sekarang Celestial Restaurant tutup, bagaimana dia menghubungi Lesti Qin? Tentu saja, jauh di lubuk hatinya masih ada yang lebih dia khawatirkan, yaitu mengapa Celestial Restaurant tutup. Apakah karena Lesti Qin ingin memutus hubungan dengannya atau karena Lesti Qin mengalami kesulitan lain, sehingga dia menutup restoran dan memutus hubungan dengannya. Meskipun hubungan antara dia dan Lesti Qin sedikit ambigu, tetapi dia tahu bahwa hubungan di antara mereka lebih ke hubungan keuntungan. Mungkin Lesti Qin memiliki perasaan terhadapnya, tetapi jika dikatakan mencintainya, dia tidak terlalu percaya. Wanita seperti Lesti Qin yang tumbuh di istana tidak mungkin jatuh cinta pada seseorang dengan mudah. Setelah beberapa saat, warrior yang menggeleng, berbalik dan meninggalkan Celestial Restaurant. Baginya, yang terpenting sekarang adalah peringkat Qingyun. Mengenai masalah Lesti Qin, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara. Karena jika dia mati dalam kompetisi berikutnya, maka semua ini tidak ada artinya. Jadi, sekarang prioritas utamanya adalah bagaimana cara memenangkan peringkat Qingyun dan bertahan hidup. Setelah meninggalkan Celestial Restaurant, warrior yang berjalan pelan-pelan di jalan tanpa tujuan, karena saat ini dia dengan sedih menyadari bahwa dia sepertinya sudah menjadi sendirian. Murid Sekte Pedang. Dia bukan. Murid Perserikatan Master Rune. Dia juga bukan. Sekarang Celestial Restaurant juga tutup, warrior yang bahkan tidak memiliki tempat untuk pulang. Warrior yang menertawakan diri sendiri, kemudian terus berjalan perlahan ke depan tanpa tujuan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan, dia melihat Sheila King yang berbaju putih yang tidak tahu sejak kapan muncul di sana. Ketika melihat Sheila King, warrior yang tersenyum, bagaimanapun, orang di depannya sama sekali tidak melupakannya, ini sudah cukup baginya. Sheila King menatap warrior yang dengan tatapan rumit, terhadap pria di depannya ini. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah dia menyukainya? Iya atau tidak? Dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi pada akhirnya tetap tidak ada jawaban, atau dia masih tidak mau menghadapi pemikirannya yang sebenarnya di dalam hatinya. Sheila King menggeleng dan berkata, kenapa tidak kembali ke Sekte Pedang? Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu bukannya tidak tahu hubungan antara aku dan Sekte Pedang? Kembali ke Sekte Pedang hanya akan membuat aku dan anggota Sekte Pedang menjadi canggung, jadi, lebih baik tidak kembali. Sheila King terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, situasimu saat ini sangat bahaya. Kalau bisa, bagaimana jika kamu melepaskan juara pertama peringkat Qingyun besok? Warrior yang menggeleng dan berkata, aku tahu entah itu Partai Yuan atau Istana Bunga, dan Joshua Qin dari Kekaisaran Qin itu, bahkan Sendo Lin dari Sekte Pedang itu mau aku mati, tetapi mau bagaimana lagi, aku harus memenangkan peringkat Qingyun, bahkan jika aku perlu mengorbankan nyawaku. Sheila King menggeleng, lalu berkata, jika kamu memenangkan peringkat Qingyun, maka Partai Yuan dan Istana Bunga semakin tidak akan membiarkanmu hidup. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu, tetapi aku tetap harus memperjuangkan juara pertama,
Karena jika aku tidak bisa mendapatkan juara pertama, maka aku akan benar-benar mati. Jika aku mendapatkan juara pertama, maka aku akan memiliki nilai lagi. Sampai saat itu, Kekaisaran Qin dan Perserikatan Master Rune, bahkan Sekte Pedang akan melihatku lagi, bukan? Sebenarnya warrior yang selalu mengerti bahwa dia berada di jalan buntu sekarang, Partai Yuan dan Istana Bunga ingin membunuhnya, itu sudah bukan rahasia lagi. Jika bukan karena saat ini adalah peringkat King Yun, dia yang sudah bukan anggota Perserikatan Master Rune lagi mungkin tidak tahu sudah meninggal di mana. Jika ingin memecahkan kebuntuan ini, seperti yang dia katakan, hanya bisa membuat kekuatan-kekuatan itu melihat kembali nilainya. Selama dia memenangkan peringkat King Yun, dia percaya bahwa Sekte Pedang dan Kekaisaran Qin, bahkan Perserikatan Master Rune akan maju untuk melindunginya pada saat itu. Kenyataan memang begitu kejam, orang yang tidak berguna hanya akan dibuang, tetapi orang yang bernilai akan disukai oleh banyak orang. Sheila King terdiam lagi. Dia mengakui bahwa perkataan warrior yang masuk akal, sekarang warrior yang memang berada di jalan buntu, jika dia tidak bisa membuktikan nilainya, Taois pemabuk dari Sekte Pedang tidak akan maju untuk melindunginya, Perserikatan Master Rune juga tidak akan maju untuk melindunginya, dan Kekaisaran Qin tentu saja tidak akan merusak hubungan dengan Partai Yuan dan Istana Bunga demi orang yang tidak berguna. Seperti yang dikatakan oleh warrior yang, sekarang warrior yang hanya bisa menempatkan dirinya dalam bahaya untuk maju terus agar bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup. Sheila King menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu kartu apa yang masih kamu miliki yang bisa membuatmu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan juara satu. Aku hanya ingin mengatakan, kesampingkan dulu Yonar Yuan, hanya Yoshua Qin, dua wanita dari Istana Bunga dan Istana Salju, dan Sendolin yang ditemukan oleh Paman Guru Zui untuk Sekte Pedang. Kemampuan mereka benar-benar hebat. Sangat sulit bagimu untuk memenangkan juara pertama." Merasakan kekhawatiran dalam nada bicara Sheila King, warrior yang merasa hangat, lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, karena aku berani menargetkan juara pertama, berarti aku memiliki kepercayaan diri. Kamu tahu, aku bukan tipe orang yang suka membual dan tetap maju untuk cari mati." Sheila King menatap warrior yang, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Sendolin adalah jenius yang dicarikan oleh Paman Guru Zui untuk Sekte Pedang. Dia diajari oleh Paman Guru Zui. Dia sangat ahli dalam teknik pedang. Kamu harus berhati-hati jika kamu melawannya. Selain itu, jika dia kalah darimu, aku harap kamu tidak membunuhnya, ya." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Sheila, kamu juga sudah lihat sebelumnya, dia yang memusuhiku, bukan aku yang memusuhinya. Aku percaya bahwa jika kami bertemu dalam kompetisi, dia pasti akan membunuhku. Jadi, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu ini. Karena dia ingin membunuhku, maka aku akan membunuhnya. Dalam banyak hal, dia bisa memilih untuk mengalah. Tetapi dalam hal prinsip, dia tidak akan berubah untuk siapapun." Niat membunuh Sendolin terhadapnya sangat jelas, tentu saja dia tidak sebodoh itu untuk berbelas kasihan dalam kompetisi. Mendengar perkataan warrior yang, Sheila King menghela napas lagi, baik itu warrior yang atau Sendolin, dia tidak ingin salah satu dari mereka mati di panggung kompetisi. Sendolin adalah orang yang dipilih oleh Taois pemabuk. Jika warrior yang membunuhnya, warrior yang mungkin akan meninggalkan kesan buruk bagi Taois pemabuk. Bagi warrior yang, ini sudah pasti merupakan hal buruk. Apalagi Sekte Pedang saat ini sangat membutuhkan jenius seperti Sendolin. Sheila King tidak berbicara lagi, memandang warrior yang, ragu-ragu sejenak, lalu bergerak. Dia muncul di depan warrior yang dalam sekejap, kemudian warrior yang mencium aroma ringan yang menerpanya. Segera,
tubuh yang hangat dan lembut menempel di tubuhnya. Dia hanya mendengar Sheila King berbisik, tetap hidup sampai peringkat King Yun berakhir. Setelah berbicara, Sheila King bergerak dan menghilang di depan warrior yang. Setelah beberapa saat, warrior yang tersadar kembali, kemudian tersenyum pengertian, ketika Sheila King memintanya untuk jangan membunuh Sendolin, meskipun dia tahu bahwa Sheila King hanya tidak ingin sekte pedang kehilangan seorang jenius lagi, tetapi sebagai seorang pria, dia merasa tidak senang. Karena dalam hati Sheila King, posisi sekte pedang selalu berada di atasnya. Tentu saja, dia lebih berpikir bahwa Sheila King selalu memperlakukannya dengan baik karena dia berguna bagi sekte pedang, karena dia bisa membawa keuntungan bagi sekte pedang, jadi Sheila King memperlakukannya seperti itu. Tetapi perkataan terakhir Sheila King sebelum pergi barusan memberitahunya bahwa Sheila King mementingkannya. Mungkin memang masih tidak sepenting sekte pedang, tetapi itu sudah cukup baginya. Warrior yang tidak berpengalaman dalam percintaan, dia tidak tahu bagaimana mencintai seseorang, dia hanya tahu bahwa jika menyukai seseorang, maka dia harus bekerja keras untuk melakukan yang terbaik untuknya dan memberikan yang terbaik untuknya, bahkan jika orang itu tidak mencintainya. Meskipun cinta yang bertepuk sebelah tangan dan memberi secara sepihak sangat sulit, tetapi baginya, bisa jatuh cinta pada seseorang adalah hal yang sangat membahagiakan. Tentu saja, jika orang yang dia sukai juga menyukainya, itu akan lebih bahagia. Sambil berpikir, senyum di wajah warrior yang semakin lebar, namun pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melotot, pedang roh ungu di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara pedang, kemudian bergetar hebat, seolah akan lepas dari tangannya dan terbang ke langit. Dan tempat di mana dia berdiri, lantai yang dilapisi batu biru keras tiba-tiba muncul banyak retakan padat seperti sarang laba-laba. Awalnya hanya di bawah kaki warrior yang, tetapi dalam sekejap, retakan-retakan yang seperti sarang laba-laba itu menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dengan warrior yang sebagai pusatnya, dalam jarak 10 kaki darinya, lantai batu biru itu mulai retak. Untungnya saat ini sudah malam, dan jalan yang dilalui warrior yang berada di tempat terpencil, jadi tidak ada yang melihat kejadian aneh ini. Setelah berdiri di tempat untuk beberapa saat, warrior yang tersenyum masam dan berkata, "Tidak kusangka aku hanya memahami semua hal." Jiwa pedang langsung mencapai tingkat keempat. Ini benar-benar sedikit drama. Ya, saat ini jiwa pedang warrior yang sudah mencapai tingkat keempat, mengenai mengapa bisa langsung mencapai jiwa pedang tingkat keempat, warrior yang juga tidak tahu, tetapi samar-samar dia merasa bahwa mungkin karena dia telah melepaskan masalah perasaannya dan telah memahami semua hal sebelumnya. Tetapi bagaimanapun, jiwa pedang meningkat hingga tingkat keempat, itu sudah pasti hal yang baik baginya, dalam menghadapi para remaja jenius berikutnya, kepercayaan dirinya dan kekuatannya bertambah. Melihat pemandangan di sekitar yang disebabkan oleh keluarnya jiwa pedang, warrior yang tersenyum, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Bersambung.